Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Abdillah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori masuknya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Abdillah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara cepat dan tunggal, melainkan lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah teori Arab. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Sayyid Muhammad Nauqib Al-Atas. Menurut teori ini, agama Islam masuk Nusantara disebabkan perdagangan Arab sejak tahun Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Fakta yang mendukung teori ini sebagai berikut. Yang pertama adalah hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan bahwa Syekh Ismail datang ke Pasai dari Mekah menggunakan kapal. Yang kedua adalah sejarah Melayu yang menceritakan bahwa penguasa Malaka yang bernama Permiswara diislamkan oleh orang Arab yang bernama Sayyid Abdul Aziz. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia, dan juga dengan fakta bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang berjarak ke Gujarat. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Perak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa Perak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya Muslim masyarakat Islam di Indonesia. Misalnya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh orang Syiah atau Islam Iran di Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut dengan upacara taubik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa, peringatan tersebut ditandai dengan pembuatan bubur suro. Yang selanjutnya adalah fakta yang mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh para ulama dalam mengembangkan syariat Islam ialah melalui pesantren. Para ulama yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara adalah jebolan pesantren tersebut, dan sampai sekarang pesantren tersebut terbukti menjadi sarana utama yang sangat strategis dalam kendali penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua adalah politik. Para wali dan ulama di Nusantara mengenalkan agama Islam kepada para raja. Strategi tersebut dilakukan karena sistem pemerintahan di Nusantara dulu berbentuk kerajaan. Cara tersebut dianggap efektif karena rakyat pada suatu wilayah kerajaan patuh kepada para pemimpin. Jika raja memeluk agama, rakyat perlahan-lahan akan mengikutinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah perdagangan. Para ahli sejarah bersepakat bahwa Islam masuk Nusantara salah satunya melalui perdagangan yang dilakukan bangsa Arab. Pada saat itu, bangsa Arab telah memeluk agama Islam dan berlayar ke berbagai negara untuk melakukan transaksi perdagangan. Sejak saat itu, masyarakat Nusantara mulai mengenal agama Islam.
Yang keempat adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu strategi dakwah Islam di Nusantara. Contohnya pernikahan dilakukan oleh Putri Cempa dan Putra Brawijaya, yang kemudian melahirkan Raja Kesultanan Demak bernama Raden Patah. Yang kelima ada kesenian. Pada saat agama Islam masuk ke Nusantara, kebudayaan masyarakat masih dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut sebelumnya. Kebudayaan tersebut dihilangkan oleh para ulama, tidak dihilangkan oleh para ulama, bahkan dijadikan sarana penyebaran Islam. Contohnya Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah dengan kesenian, seperti seni gamelan dan wayang. Dengan cara tersebut, masyarakat mudah menerima agama Islam karena disampaikan melalui kebudayaan yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah pengaruh masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya agama Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi, proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena bercampurnya bangsa-bangsa yang saling mempengaruhi, yang melahirkan budaya baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Seni bangunan. Wujud akulturasi seni bangunan dapat kita lihat dari bangunan masjid, makam, dan istana. Yang selanjutnya adalah batu nisan. Kebudayaan Islam di Indonesia mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1292, yang bercorakkan terdiri dari pualam putih diukir dengan tulisan Arab yang sangat indah, berisikan ayat Al-Quran dan keterangan tentang orang yang dimakamkan, serta hari dan tahun wafat. Makam-makam serupa dijumpai juga di Jawa, seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Bentuk makam dari abad permulaan masuknya Islam menjadi contoh model bagi makam Islam kemudian. Yang ketiga adalah seni rupa. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid makam Islam berupa saluran tumbuh-tumbuhan, namun terjadi pula sinkretisme, hasil perpaduan antara aliran seni logam. Agar didapatkan kesaksian di tengah ragam hias suluran, terdapat bentuk kaya yang distilirkan. Ukiran ataupun hiasan selain ditemukan di masjid juga ditemukan pada gapura atau pintu dan tiang. Yang selanjutnya adalah aksara dan jenis sastra. Sebanyak agama Islam ke Indonesia, maka berpengaruhnya terhadap bidang sastra atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau sini dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Samping itu juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan menjadi motif hiasan atau ukiran. Sedangkan dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni yang berasal dari perpaduan sastra dan pengaruh Hindu Buddha. Dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipengaruhi, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu. Selanjutnya adalah aspek sosial. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kajian Islam tentu juga mempengaruhi aspek lainnya. Salah satunya adalah aspek sosial. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat masih menganut agama Hindu Buddha. Kehidupan masyarakat pada masa ini memakai konsep Hindu Buddha seperti sistem kasta yang ada di masyarakat. Islam masuk ke Indonesia mampu mempengaruhi dan membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang sosial. Masuknya Islam ke Indonesia, maka sistem kasta yang ada di masyarakat menjadi hilang dan tidak diterapkan lagi. Dengan demikian, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang sosial, yaitu sistem kasta yang ada di masyarakat menjadi pudar dan hilang.
Yang selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memiliki sultan-sultan yang terkenal, yaitu Malik Saleh, Sultan pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Muhammad Malik Zahid, Sultan Zainal Abidin, Sultanah Nahdlatul dan Abu Zain Malik Zahid, dan Mahmud Malik. Nama-nama tersebut disebutkan juga dalam budaya Melayu, Hikayat Raja Pasai dan pada mata uang emas dari Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang sangat maju dalam bidang keagamaan, perekonomian, dan perdagangan. Dalam bidang keagamaan, Kerajaan Samudra Pasai berhasil mengirimkan utusan ke Mekah, Patani, dan Malaysia dalam rangka mengenalkan ajaran Islam. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh melahirkan banyak karya sastra, ada banyak buku dan syair yang ditulis oleh ulama-ulama Kerajaan Aceh. Sebagai contoh, Nayuddin Ainaye menulis buku berjudul Bustanul Salatain, dan Zafran Suri menulis syair Bahu, syair Burung Pingai, dan Asyair Al-Arifin. Kerajaan Aceh berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Raja dan para tokoh di Kerajaan Aceh mendukung penuh pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh para ulama. Ulama-ulama terkenal dari Kerajaan Aceh diantara Hamzah Al-Fansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Muhyiddin Ainaye, dan Abdul Rauf As-Sangkili. Ulama-ulama tersebut mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di wilayah Kerajaan Aceh dan sekitarnya. Ini adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada abad 15 Masehi yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak memiliki pengaruh luas meliputi seluruh Pulau Jawa, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa tersebut, Demak berhasil menguasai beberapa kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Kerajaan Hindu tersebut meliputi Tuban, Blitar, dan Balembangan. Kerajaan Demak juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Tengah selain menguasai kerajaan-kerajaan Hindu. Kerajaan Demak melakukan pembebasan Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi. Pasukan Kerajaan Demak dipimpin oleh Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayagata. Raja-raja Demak dekat dengan Wali Songo. Kedekatan tersebut ditunjukkan dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Selanjutnya adalah Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang berdiri setelah Kerajaan Demak mengalami keruntuhan. Kerajaan Panjang didirikan oleh Jagatinggi atau yang dikenal dengan Sultan Panjang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Panjang meliputi Demak, Jipang, Jepara, Patih, bahkan sampai Banyumas. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, ia digantikan putranya yang bernama Pangeran Benawa. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Mataram sebelumnya merupakan wilayah Kerajaan Panjang yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ajeng Pamanahan pada tahun 1584 Masehi. Ki Ajeng Pamanahan mendirikan keraton di Mataram. Setelah Ki Ajeng Pamanahan wafat, kepemimpinannya digantikan oleh putranya, Penambahan Senopati. Pada masa pemerintahan Penambahan Senopati, Kerajaan Mataram berhasil menguasai pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan Panjang yang dipimpin oleh putra Sultan Hadiwijaya yang bernama Anggaran Benawa juga berhasil dikuasai Demak, Madiun, dan Surabaya, Kediri, dan Cirebon. Selanjutnya menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Di bawah Sultan Agung, Kerajaan Mataram berhasil menyelesaikan perhitungan tahun Hijriah dengan satuan Saka. Sistem penanggalan tersebut diresmikan pada 1633 Masehi. Sistem penanggalan tersebut
dapat diterima masyarakat Jawa yang sampai saat ini disebut Penanggalan Jawi. Selanjutnya ada Kerajaan Cirebon. Cirebon pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Cirebon bahkan menjadi salah satu peleburan Kerajaan Pajajaran. Masuknya agama Islam ke Cirebon dapat diketahui dari sumber lokal. Purwaka Caruban, karya Pangeran Cirebon yang ditulis pada tahun 1720 Masehi. Dalam sumber tersebut diceritakan Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi, kemudian mengajarkan agama Islam di Gunung Sambung bersama pamannya bernama Haji Abdullah Iman Syarif Hidayatullah. Kemudian menikah dengan putri Pania bernama Pangkuwati. Syarif Hidayatullah kemudian menggantikan posisi pamannya menjadi pemimpin Cirebon pada 1479 Masehi. Setelah menjadi pemimpin di Cirebon, Syarif Hidayatullah mendirikan keraton di sebelah timur keraton Kasepuhan Cirebon yang bernama Pakungwati. Yang selanjutnya ada Kerajaan Banjar. Kerajaan berdiri pada tahun 1526 Masehi di Kalimantan. Sultan pertama Kerajaan Banjar yaitu Raden Samudra atau Sultan Surin Syah. Kerajaan Banjar berpusat di Kuin Utara yang sekarang disebut Banjarmasin. Akan tetapi setelah keraton ini berada di Kuin Utara, dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindah ke Matapura. Wilayah kekuasaan Banjar meliputi hampir seluruh wilayah di Pulau Kalimantan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Banjar memiliki seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Abdul Al-Banjari yang lahir di Matapura. Beliau dikirim ke Sultan Tahlil untuk belajar ke Mekah dan Madinah selama beberapa tahun. Muhammad Arsyad Abdul Al-Banjari mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Banjar. Sekembalinya dari Mekah dan Madinah, beliau juga menulis kitab yang dikenal yaitu Sabil Al-Mahtadi dan Kas Al-Ma'rifah. Selanjutnya adalah Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah Sulawesi Selatan. Agama Islam di Sulawesi Selatan dibawa oleh 3 bersaudara yang berasal dari kota tengah Minangkabau. 3 bersaudara tersebut oleh masyarakat Sulawesi Selatan disebut Dato, Talu, atau Tiga Dalok. Dato Talu yaitu Dato Abdul Makmun atau Khatib Tunggal, Dato Patimang, Dato Sulaiman dan Khatib Sulung, dan Dato Piteto Abdul Jawad atau Khatib Bungsu. Ketiga bersaudara ini yang kemudian mengislamkan Raja Gorontalo. Raja Gorontalo memeluk agama Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Raja Gorontalo ingin kerajaan lain di Sulawesi juga memeluk agama Islam dan bersatu dengan Kerajaan Gorontalo. Oleh karena keinginan tersebut, Raja Gorontalo melakukan syiar Islam ke berbagai wilayah. Akhirnya pada tahun 1611, Masehi, Kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan memeluk agama Islam. Hal tersebut menjadikan Kerajaan Gorontalo sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan Islam pertama di Maluku. Dalam Hikayat Ternate diceritakan bahwa Raja-Raja Maluku, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan merupakan keturunan Ja'far As-Sadiq, Imam Syekh ke-6 dari Arab. Menceritakan pula Raja Ternate ke-7 yang bernama Malumatea bersahabat dengan Muslim Arab dan mengajari cara membuat kapal. Selain itu, diceritakan pula pada masa Raja Marhum datang seorang Muslim dari Jawa yang bernama Maulana Husain. Maulana Husain kemudian mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah kepada Raja Ternate. Agama Islam semakin berkembang pada pesat ketika Sultan Zainal Abidin menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Zainal Abidin dikenal sebagai raja pencinta ilmu pengetahuan, bahkan ia pernah belajar ke Jawa, tepatnya di pesantren yang diasuh oleh Sunan Giri. Setelah belajar agama Islam di Jawa, Sultan Zainal Abidin membawa seorang ulama
bernama Tubahalul. Ulama tersebut kemudian diminta untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang ada di kerajaan Ternate dan Tidore. Yang selanjutnya adalah Islam pada masa penjajahan. Di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu masa kemunduran Islam dan masa bangkitnya kesadaran nasional. Yang pertama, masa kemunduran Islam. Masa penjajahan pada dasarnya adalah masa deislamisasi umat oleh kekuasaan penjajah. Pada awalnya, penjajah mengenalkan agama mereka Kristen melalui penjajah Belanda. Lalu, pada orang Cina yang sengaja diimpor oleh Belanda ke Jawa, mendukung mereka untuk membangun loji dan kekuasaan mereka seperti di Batavia dan lainnya. Kemudian, para priai dan penduduk secara umum, mereka mendirikan gereja, sekolah, dan tempat hiburan untuk sosialisasi ke agama Kristen. Pada saat yang sama, penjajah juga mengharuskan kesultanan yang berada di bawah kendali mereka untuk tidak lagi membawa misi dakwah Islam dan proses pemerintahannya, dan membatasi fungsi kekuasaan hanya untuk pengelolaan urusan ekonomi dan politik. Dengan kenyataan yang dialami oleh umat Islam seperti itu, maka para aktivis Islam yang sudah ditinggalkan oleh sultan mereka, yang hanya sibuk mengurusi kekayaan dan kekuasaan yang semakin diperlemah oleh penjajah, mengambil inisiatif untuk mendirikan pondok-pondok pesantren pada beberapa tempat khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya, umat Islam pada abad pertengahan, baik secara sosiopolitik maupun secara keagamaan, telah mengalami kemunduran. Secara politis, hampir seluruh wilayah yang dikuasai umat Islam satu persatu jatuh ke tangan kaum kolonialis dan imperialis Barat. Mesir misalnya, sebagai pusat pengkajian dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman, jatuh ke tangan kolonial Prancis, kemudian ke kolonial Inggris. Kejatuhan Mesir ini menimbulkan kesadaran umat Islam bahwa sebenarnya mereka telah tertinggal jauh dalam bidang kekuatan politik militer dan ilmu pengetahuan. Demikian pula oleh aspek religius. Tampak bahwa situasi religius umat Islam pada saat itu telah mengalami gelombang kelemahan dan keruntuhan, di mana antara kaum ortodok dan kaum sufi tidak berhadapan-hadapan secara konfrontatif. Kondisi ini terus berlanjut sampai bangkitnya kesadaran dan keagamaan yang dimiliki oleh sebagian umat Islam. Selanjutnya adalah masa bangkitnya kesadaran nasional. Pada masa ini, banyak bermula dari pembaruan pemikiran pendidikan Islam di Minangkabau, yaitu disusul oleh pembaruan pendidikan dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Pemikiran Islam semakin berkembang membentuknya organisasi keagamaan Islam seperti Serikat Dagang Islam dan Perserikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam Basis, Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan Persatuan Rabiah Islam di Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah masuknya pemikiran dan pembayaran baik yang dibawa oleh ulama yang bermukim di Timur Tengah, khususnya yang berada di Mekah dan Madinah, maupun melalui media cetak yang berbahasa Arab seperti Al-Wah dan Al-Aman, Al-Iman dari Singapura, dan Al-Munir di Padang. Membangkitnya kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk bangkit melawan kolonialis Belanda yang telah merampas kemerdekaan bangsa Indonesia dalam berbagai hal selama beratus tahun, baik kemerdekaan beragama, berserikat, mengeluarkan pendapat, bahkan kemerdekaan dan mencari perlindungan ekonomi dan sistem monopoli dagang yang dikenal dengan VOC.
Maksudnya adalah perkembangan Islam pada di era modern, dimulai dari kekacauan dan ketidakstabilan kekhalifahan Islam di Turki yang disebabkan oleh Perang Dunia ke-1. Umat Islam mulai tergoyahkan oleh peradaban dunia yang menggerogoti. Namun, para ulama langsung berpikir untuk bagaimana cara umat Islam tetap terjaga, hingga muncullah semangat pergerakan Islam di seluruh dunia. Semangat pergerakan Islam meluas hingga seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dibuktikan dengan berdirinya banyak organisasi Islam yang mengedepankan semangat pembaruan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Walaupun masih banyak harakah yang lain, tapi harakah ini yang terbesar dan terlama hingga sekarang. Yang selanjutnya adalah peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Organisasi Islam yang sejak zaman penjajahan selalu membina dan mendidik umat dengan berbagai ilmu Islam dan berbagai ilmu pengetahuan dan mengembangkan semangat berjuang menentang penjajahan. Maka setelah merdeka, pada dasarnya tetap terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan lebih baik. Sikap menentang penjajahan yang dialihkan diganti dengan sikap giat, semangat, dan etos kerja untuk mencapai ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mengisi pembangunan bangsa. Dalam rangka ini, ikut serta meningkatnya pengetahuan, kecerdasan, dan kualitas masyarakat telah diupayakan dalam pendidikan pada jalur sekolah didirikan oleh organisasi Islam, berbagai lembaga di jenjang pendidikan atau sekolah dasar, SMP, pendidikan menengah seperti SMA, dan pendidikan tinggi seperti universitas dan institut, sebaiknya di seluruh daerah. Di antara organisasi Islam yang giat dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan ialah Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Waslih, Al-Irsyad, Jami' Qauhir, GUPPI, PUI, Al-Qaeda, IJMI, dan lain-lain. Demikian pemaparan presentasi saya tentang peradaban Islam di Nusantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ketidaktepatan materi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.